Selamat berjumpa kembali adik-adik jurusan farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata kuliah elusidasi struktur pada bab identifikasi struktur senyawa menggunakan spektroskopi inframerah. Pasti adik-adik telah mempelajari pada mata kuliah sebelumnya bahwa identifikasi spektroskopi berdasarkan interaksi antara elektron-elektron atau komponen atom dengan energi. Berdasarkan panjang gelombang, spektroskopi dibagi menjadi spektroskopi ultraviolet atau UV, spektroskopi inframerah, spektroskopi nucleotide magnetic resonance atau NMR, dan spektroskopi massa atau mass spektroskopi. Keempat spektroskopi itu digunakan untuk mengidentifikasi struktur senyawa kimia. Spektroskopi ultraviolet dapat mengidentifikasi senyawa kimia berdasarkan interaksi elektron dengan energi pada panjang gelombang ultraviolet atau UV, dan juga pada visible yang nampak. Elektron ketika berinteraksi dengan energi yang dipancarkan pada instrumen spektroskopi UV yang kita lihat di situ adalah lampu UV. Ketika kita hidupkan, maka energi tersebut akan mengenai elektron pada senyawa kimia. Namun tidak semua elektron, tergantung struktur kimia. Panjang gelombang UV ini hanya dapat berinteraksi dengan elektron yang ada pada senyawa kimia pada gugus fungsi kromofor. Artinya hanya senyawa kimia yang memiliki gugus kromofor saja yang bisa berinteraksi dengan energi pada panjang gelombang ultraviolet. Elektron ketika terkena energi UV ini akan tereksitasi dari kulitnya menuju kulit yang lebih jauh daripada inti atom. Karena tereksitasi ini pindah ke kulit yang lebih jauh dari inti, membuat elektron ini tidak stabil, sehingga elektron ini akan kembali pada kulit asalnya sambil melepaskan energi yang diterima tadi dari panjang gelombang UV. Energi itu yang akan ditangkap oleh detektor spektroskopi ultraviolet. Namun bagaimana dengan spektroskopi inframerah? Spektroskopi inframerah digunakan pada panjang gelombang yang berbeda. Mungkin adik-adik bisa lihat pada referensi. Pada panjang gelombang inframerah, energi tidak cukup sampai memindahkan elektron keluar dari kulitnya, namun hanya sampai pada menggetarkan saja elektron, yaitu pada ikatan kimia di dalam senyawa. Jadi sekali lagi, pada spektroskopi inframerah, energi hanya sampai menggerakkan
elektron yang ada pada ikatan kimia pada senyawa yang kita identifikasi. Menggetarkan ini menyebabkan ikatan kimia bergerak. Ada dua macam jenis gerak, yaitu gerak stretching dan gerak bending. Stretching itu adalah seperti pegas, saling mendekati kemudian menjauh seperti pegas per, dan bending atau tekuk. Kalau kita misalkan H2O, maka kalau getarannya yaitu stretching, maka atom hidrogen yang ada di sekitar O pada molekul H2O akan bergerak saling menjauhi atom O, atau juga setelah itu saling mendekati atom O seperti pegas. Sedangkan jika gerakannya yaitu bending atau tekuk, maka kedua atom hidrogen itu bergerak menekuk, sehingga bisa jadi kedua atom hidrogen hampir bertemu. Tidak menjauhi atom O, ya, panjangnya tetap sama, cuman atom hidrogen berubah posisi, membentuk sudut. Sehingga pada saat vibrasi bending ini atau tekuk, ya, getaran tekuk akan terbentuk sudut yang mengecil, ya, begitu. Demikian kira-kira dasar identifikasi spektroskopi inframerah. Kita akan masuk pada bahasan identifikasi senyawa alkana, yaitu identifikasi pada gugus fungsi, CH pada struktur senyawa alkana. Senyawa alkana ada yang memiliki ikatan tunggal yaitu alkana, namun jika memiliki ikatan rangkap pada atom C yang berikatan dengan atom C tetangga, maka senyawa tersebut menjadi alkena, namun jika ikatan rangkapnya ada 3 menjadi alkuna. Pada spektroskopi inframerah ini yang bisa kita identifikasi adalah getaran CH. Getaran CH ada di daerah 3000. CH di daerah 3000 ini vibrasinya, puncaknya atau getarannya, spektrumnya sangat khas, sehingga dapat kita gunakan sebagai dasar identifikasi bahwa di dalam senyawa tersebut terdapat alkana. CH pada alkana berbeda serapannya dengan CH alkena, begitu juga dengan CH alkuna. Gugus fungsi CH yang mana C dari CH berikatan dengan atom C tetangga sebelah yang berikatan rangkap yaitu alkena, maka serapan CH tersebut dari C sp2, ya, itu berada pada daerah panjang gelombang 3000 ke atas. Sedangkan CH dari ikatan dengan atom C sebelah tetangganya, ya, CH yang mana C-nya berikatan dengan atom C tetangga sebelah yang tunggal, itu serapannya ada di daerah di bawah 3000. CH sp3. sp3, sp2, sp1 menyatakan hibridisasi. Untuk CH dari alkuna, yang mana C yang berikatan dengan H itu berikatan dengan atom C tetangga dengan ikatan rangkap 3. Serapannya ada pada daerah panjang gelombang di atas 3200 atau 3300. Jadi apabila suatu senyawa hanya memiliki serapan di daerah 3000,
baik di bawah 3000, di atas 3000 atau di atas 3300, maka sudah pasti senyawa tersebut memiliki gugus fungsi alkena, alkana atau alkuna. Sebagian besar senyawa tentu tidak hanya memiliki struktur alkana, alkena, alkuna, biasanya berkombinasi dengan struktur lain. Namun untuk senyawa sederhana seperti alkana, alkena, alkuna sangat mudah identifikasinya, yaitu melihat pada serapan CH pada daerah sekitar 3000 tadi. Jika kita ambil contoh senyawa dekana, yaitu suatu alkana dengan jumlah atom C ada 9, ya. Maka di dalam senyawa tersebut yang dapat diidentifikasi adalah yang khas pada CH, yaitu CH dari atom CC ikatan tunggal atau CH-sp3, ya. Seperti terlihat pada senyawa dekana pada spektrum bahwa terdapat serapan CH yang khas pada daerah di bawah 3000. Kemudian pada senyawa di bawah, yaitu senyawa mineral oil, yaitu senyawa alkana juga, pada spektrum inframerah serapan juga terdapat khas pada panjang gelombang di bawah 3000. Begitu juga pada senyawa sikloheksana. Sikloheksana adalah senyawa alkana bukan rantai panjang namun membentuk cincin, namun bukan cincin ikatan rangkap seperti benzen. Cincin ikatan tunggal yaitu sikloheksana. Tetap yang dapat diidentifikasi yaitu pada CH dari CC ikatan tunggal. Meskipun berbentuk cincin, tetap CC-nya ikatan tunggal, sehingga serapannya ada di bawah 3000. Kemudian apalagi yang dapat dilihat pada senyawa alkana ini, yaitu gugus fungsi CH tadi dan juga CC. Jadi ingat sekali lagi, jika senyawa hanya memiliki CH dan CC, bisa jadi itu adalah senyawa alkana dengan struktur sederhana alkana. Pada panjang gelombang CC ini kita bisa lihat pada daerah khas. Untuk serapan khas CC pada alkana ini agak berbeda karena tidak terlihat sekali, sehingga pada spektroskopi inframerah ini tidak digunakan karena tidak muncul khas, sehingga untuk alkana hanya CH. Berbeda nanti dengan alkena dan alkuna, CC ikatan rangkap dengan C ikatan rangkap 3 itu khas, bisa digunakan. Demikian untuk identifikasi gugus fungsi CH pada alkana. Bagaimana dengan alkena?
maka yang khas sekali lagi yaitu pada CH yang C-nya berikatan pada CC ikatan rangkap. CH dari CC ikatan rangkap ini ada serapan pada daerah panjang gelombang di atas 3000. Kemudian yang dapat kita gunakan lagi adalah serapan yang khas pada CC ikatan rangkap, karena alkena memiliki ikatan rangkap pada CC. Jika kita lihat contoh spektrum senyawa 1 heksena, maka kalau 1 heksena ikatan rangkap ada di C yang pertama. Di ikatan rangkap C yang pertama, C1 dan C2 ya. C-nya ada 6, namun C pertama dan kedua ada ikatan rangkap. Ya. Jika kita lihat pada ikatan rangkap CC tersebut terdapat C nomor 1 yang berikatan dengan H, CH, sehingga CH berikatan dengan CC ikatan rangkap. Serapannya ini berbeda dengan alkana. Kalau alkana di bawah 3000, maka alkena ini CH-nya di atas 3000. Kalau alkana tidak ada ikatan rangkap CC-nya, maka CH-nya di bawah 3000. Namun kalau alkena di atas 3000. Kemudian apalagi yang kita bisa gunakan yaitu pada CC ikatan rangkap ada khas di daerah sekitar 1600-an ya. Nah, yaitu antara 1600 sampai 1660 seperti pada spektrum 1 heksena. Kemudian senyawa yang lain, contohnya senyawa sikloheksena, bukan sikloheksana tapi sikloheksena, sehingga di situ ada satu ikatan rangkap pada cincin heksana sehingga menjadi sikloheksena. Nah, tentu di situ terdapat serapan CH dari ikatan CC rangkap pada daerah untuk senyawa alkuna yang bisa kita identifikasi adalah serapan CH dari CC yang berikatan rangkap 3, yaitu ada pada daerah di atas 3200. Seperti pada spektrum nanti yang kita bisa lihat. Kemudian CC ikatan rangkap 3 ada di daerah 2150-an. Itu juga khas, sehingga ada 2. Untuk contoh senyawa alkuna yaitu 1 oktuna. Jika kita lihat pada senyawa 1 oktuna, ikatan rangkap 3 CC ada pada C pertama dan kedua, sehingga di situ ada CH dari CC rangkap 3 pada C yang pertama. Nah, CH yang berikatan pada C yang berikatan dengan rangkap 3 ada pada serapan di atas 3200 atau 3300 seperti pada senyawa 1 oktuna ini. Kemudian ikatan CC rangkap 3 juga teridentifikasi pada daerah 2150 khas untuk CC rangkap 3. Spektrum 1 oktuna dapat kita simpulkan melalui CH tadi pada daerah 3300 ke atas dan CC rangkap 3 pada 2150. Namun pasti adik-adik bertanya, mengapa kalau 1 oktuna ada juga serapan CH pada daerah di bawah 3000 yang menandakan CH dari CC ikatan tunggal? Tentu karena pada senyawa 1 oktuna terdapat CH dari ikatan CC tunggal.
Karena CH dari ikatan CC rangkap 3 hanya ada pada atom C1 dan 2. Sedangkan atom C berikutnya pada 3 dan 4. Dan seterusnya CC-nya ikatan tunggal dan terdapat CH yang berikatan pada CC ikatan tunggal tersebut. Sehingga ada serapan juga pada daerah di bawah 3000. Kemudian contoh lagi yaitu senyawa 4 oktuna. Berbeda dengan tadi 1 oktuna. Sekarang 4 oktuna. Berarti senyawa alkuna dengan atom C berjumlah 8 ini, ikatan rangkap 3-nya ada pada C4 dan 5. Senyawa dengan ikatan rangkap 3 pada posisi 4 dan 5 ini, jika kita lihat pada strukturnya, menyebabkan atom C pada ikatan rangkap 3 ini tidak memiliki ikatan dengan atom H karena sudah digunakan untuk berikatan dengan atom C tetangganya. Atom C yang berikatan rangkap 3 pada 4 dan 5, maka atom C4 berikatan satu ikatan tunggal dengan atom C sebelahnya. Begitu juga dengan atom C pada posisi 5 berikatan dengan atom C pada tetangga sebelahnya. Jumlah ikatan kimia atom C hanya bisa maksimal 4, sehingga tidak bisa memiliki gugus fungsi CH. Nah, pada senyawa 4 oktuna ini tidak terdapat serapan CH dari CC ikatan rangkap 3 pada daerah 3300 ke atas. Yang ada hanya senyawa dengan gugus fungsi CH dari CC ikatan tunggal pada posisi yang lain, yaitu pada serapan di bawah 3000 ke bawah. Nah, namun kita bisa tetap melihat ini sebagai suatu alkuna karena terdapat serapan di daerah 2150-an yang menandakan adanya ikatan CC rangkap 3. Sehingga kita harus mencari suatu senyawa alkuna yang tidak memiliki serapan CH pada gelombang di atas 3300. Dan ini paling tepat adalah senyawa 4 oktuna. Demikian untuk identifikasi serapan inframerah pada alkena, alkuna, dan alkana.